Baik, pokok bahasan kita tentang rekayasa mutu dan keandalan atau bahasa asingnya Quality and Reliability Engineering. Ini pokok bahasan yang merupakan bagian dari sistem manufaktur. Kalau bicara mutu, perspektifnya itu luas ya. Sementara kalau kita bicara keandalan, sering diasosiasikan dengan peralatan. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan rekayasa mutu dan keandalan. Nah, kalau ada kendala dengan tampilan slide-nya, nanti disampaikan ke saya ya. Baik, kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan quality, pengertian dari mutu. Nah, makna mutu ini sudah sangat luas, tidak terbatas pada pengertian teknis yang melekat pada sebuah barang. Nah, kalau kita bicara industri, maka salah satu tujuan dari industri adalah menghasilkan barang, menghasilkan jasa. Yang diharapkan barang tersebut dapat memberikan impact atau dampak kepada kelangsungan hidup dari usaha. Karena dengan memproduksi barang, maka kita bisa menjualnya. Dengan penjualan, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan atau revenue. Dari revenue itu diharapkan bisa memperoleh laba dengan asumsi pendapatan selalu lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, artinya yang menjadi isu adalah produk. Nah, produk itu sendiri, kalau mau diterima oleh pasar, kalau ingin konsumen membeli, maka kita harus bisa penuhi apa yang ada di dalam benak konsumen kita, apa yang mereka harapkan dengan keberadaan sebuah produk. Maka dari situ kita bisa formulasikan sebuah definisi dari mutu, yaitu kemampuan sebuah produk atau jasa yang secara konsisten memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Berarti sebuah barang disebut bermutu apabila konsumennya itu menganggap barang tersebut sudah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nah, karena bicara subjektif, apa yang dikehendaki oleh seseorang itu bisa beragam. Kalau ada 10 orang, dari ke-10 orang itu bisa bervariasi apa yang dia kehendaki terhadap satu produk yang sama. Itu bisa berbeda-beda. Ada yang berbicara tentang kekuatannya, ada yang berbicara tentang atribut warna, ada yang berbicara tentang merek, dan lainnya. Ekspektasi atau harapan itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Sementara yang kita jual itu produknya yang sama, yang mau beli orangnya beragam. Nah, oleh karena itu harus ada sebuah desain, harus ada sebuah rancangan agar kebanyakan keinginan dari pelanggan tersebut bisa kita penuhi. Kita harus bisa mencari tahu apa saja sih maunya dari pelanggan ini. Nah, sementara maunya pelanggan itu kan ada di dalam benaknya, ada di dalam hatinya, ada di dalam pikirannya yang kita nggak bisa baca. Oleh karena itu, kita harus mempelajari cara-cara untuk bisa menggali, untuk bisa mengeksplorasi apa yang ada di alam pikiran, benak, perasaan dari masyarakat konsumen. Supaya apa? Supaya kita bisa buat sebuah barang, kita bisa buat sebuah produk sesuai dengan apa yang mereka
harapkan. Jadi mutu itu menjadi persoalan yang sangat kompleks karena kita bicaranya menjaga satu konsisten. Ada kata konsisten di situ. Konsisten ini bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, kalau saya membuat 100 unit produk, ya konsistenlah 100-100-nya itu sama mutunya. Kalau saya memproduksi barang ini berhari-hari, berbulan-bulan, terus-menerus, ya harus selalu sama, jangan berbeda-beda gitu. Itu bicara konsisten. Kedua, keyword atau kata kuncinya adalah ekspektasi, harapan, consumer expectation. Bahwa konsumen ini dia punya ekspektasi, punya yang diinginkannya. Jual beli itu terjadi ketika keinginan konsumen itu terpenuhi dari eksistensi sebuah produk gitu. Maka terjadilah jual beli itu. Nah, di sini rumitnya pengelola industri harus bisa menjaga konsistensi, kemudian membaca ekspektasi. Nah, ini bagaimana cara mengelola ini? Itulah yang dipelajari di dalam rekayasa mutu. Nah, saya sudah jelaskan tadi bahwa mutu itu bisa berbeda-beda definisinya. Nah, berikut bicara mutu dalam banyak sudut pandang. Kalau yang bicaranya itu pelanggan, ya, customer base, maka pelanggan itu akan bilang, mutu itu kesesuaian untuk digunakan, memenuhi harapan. Itu pelanggan bicara definisi mutu. Kalau berbasis manufaktur, nah ini bicaranya berbasis produksinya, pengelolaannya, pembuatannya, berbasis manufaktur. Definisi mutu menurut orang-orang pabrik sesuai dengan desain, sesuai dengan spesifikasinya, sesuai dengan persyaratannya, tidak ada cacat. Nah, itu orang manufaktur yang bicara, orang lantai produksi, orang pabrik, bicara mutu. Kalau yang bicara mutu itu produk, kita pegang sebuah produk, maka produk itu kita katakan bermutu apabila produk memiliki sesuatu yang tidak dimiliki produk sejenis lainnya. Yang kepemilikan itu menambah nilai. Jadi kalau saudara memegang sebuah produk, maka saudara akan berpikir pembandingnya. Saudara akan mencari tahu apa yang lebih dari produk ini dibandingkan produk yang lain. Baik produk yang sama fungsinya ataupun produk yang mirip fungsinya, gitu ya. Contoh, misalnya saudara memegang sendok. Satu lagi ada sendok yang multifungsi. Ada sendok, ada pisau, ada pembuka botol. Karena bicaranya sendok makan untuk hiking, untuk camping, untuk jalan-jalan masuk hutan, naik gunung, mana yang punya nilai tambah? Maka saya pilihlah sendok yang bukan hanya sekedar sendok, gitu. Nah, itu bicaranya dia menambah nilai. Ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh produk lain, gitu. Nah, berikutnya kalau kita bicara mutu itu berbasis nilai, gitu ya. Bahwa produk adalah kombinasi terbaik dari harga dan fitur. Kalau kita bicara value, nilai. Apa maksudnya fitur? Gitu ya. Kita beli HP. Ketika ditawari sebuah HP yang tidak ada kameranya, tapi harganya lebih mahal dibandingkan HP yang tidak bermerek, tidak branded, tapi ada kameranya dengan pixel yang begitu besar, harga lebih murah dibandingkan satu HP yang dia tidak punya kamera, tapi brand
punya brand, bermerek gitu ya. Nah, disitulah saudara mulai berpikir, saya akan pamer merek atau saya akan pamer fungsi. Nah, di situ saudara mulai menimbang-nimbang antara harga dan fitur. Dan ada juga mutu itu bicara transenden, ya, tidak jelas apa itu, tapi itu sesuatu yang baik. Maksudnya, saya tidak perhatikan, yang penting produk ini sesuatu yang baik. Gitu. Contoh, misalnya kita beli baut ya, kan tidak ada baut yang bermerek. Yang tahu saya membutuhkan baut dengan ukuran inci tertentu, karena saya butuhkan untuk memasang sesuatu. Maka begitu dia itu baik dalam pengertian fungsinya, ya sudah saya beli saja. Nah, itu transenden. Artinya di sini kita bicara mutu itu dalam banyak sudut pandang. Tetapi kalau ini diekstrak, diperas, diambil sari patinya, maka kita akan melihat mutu itu seperti definisi sebelumnya, bicara dua hal, konsistensi dan pemenuhan ekspektasi. Sekarang kita lihat bagaimana sejarah dari perjalanan mutu. Evolusi manajemen mutu. Ini hanya sebagian yang menjadi catatan yang umum diketahui sebagai pengetahuan umum. Di tahun 1924 diperkenalkanlah yang namanya Statistical Process Control Chart, ya, sebuah peta kendali proses statistik. Ya, namanya juga chart, ya bentuknya itu grafik. Grafik yang memperlihatkan bagaimana basisnya adalah statistik. Statistik artinya ada data yang diplotting di dalam sebuah grafik. Berkembang lagi 1930, ada namanya tabel for acceptance sampling, bicara sampling. Sudah mulai diperkenalkan secara sistematis bagaimana cara melakukan pengambilan sampel. 1940 itu muncul konsep statistical sampling technique, jadi teknik pengambilan sampel secara statistik. Kemudian juga quality assurance, total quality control, itu muncul di tahun 1950. Muncul lagi 1960 zero defect. Kemudian muncul lagi 1970-an quality assurance in services. Ini adalah evolusi. Evolusi itu artinya terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Nah, saudara harus kaitkan evolusi ini dengan ditemukannya pertama sekali mesin uap yang mengakibatkan terjadinya revolusi industri. Bicaranya mass production. Mass production itu variasinya sedikit, tetapi sekali buat jumlahnya banyak. Itu mass production. Produksinya massal. Karena produksinya massal, terlihatlah satu produk dengan produk lainnya kok bisa beda-beda ya gitu. Dan ketika dijual di pasar, produk yang paling bermutu itulah yang dibeli. Maka mulai berpikir, kenapa barang-barang itu dibeli? Saat itu belum muncul istilah mutu. Maka mulailah diamati bahwa antar satu produk dengan produk lainnya kok bisa beda-beda. Ada yang agak penyok dikit, tegores sedikit, ukurannya berbeda sedikit, dan seterusnya. Nah, karena kita bicaranya itu membuat produk, maka di statistical process control chart berpikir jangan-jangan processing kita ini yang nggak pas, sehingga produknya bisa beda-beda. Nah, gimana sekarang kalau kita petakanlah proses ini? Itu asal muasalnya gitu. Nah, saat itu sudah muncullah paradigma mutu. Berkembang terus, berkembang terus. Kalau zero defect itu punya filosofi
tidak mengizinkan adanya produk yang rusak. Kalau kita buat produk, pastikan mutunya itu sesuai dengan spesifikasi. Itu prinsipnya. Apakah ini mungkin? Ya mungkin saja. Mahal nggak akibatnya kalau kita kontrol mutunya begitu tinggi? Bisa mahal. Kenapa? Karena kita harus memiliki teknologi yang tinggi. Artinya kita harus investasi peralatan, biaya perawatan, dan seterusnya. Itu mengakibatkan biaya indirect kita, biaya tidak langsung kita menjadi bertambah ya, akibat dari investasi itu. Ya, dan seterusnya lah. Maka dari sini kita juga bisa lihat ada beberapa guru-guru mutu ya, suhunya dari mutu, master-masternya mutu. Diawali dengan Walter Sheward. Walter Sheward, kita menyebutnya sebagai Father of Statistical Quality Control. Bapaknya kendali kualitas statistik. Kemudian ada Edward Deming. Ini statistik, proses kontrol, dan konsep quality management. Kemudian ada Joseph M. Juran. Trilogi quality, konsep dia. Perencanaan kualitas, peningkatan kualitas, dan pengendalian kualitas. Kualitas itu direncanakan, kemudian harus ditingkatkan, kemudian harus dikendalikan. Kemudian ada juga Armand Feigenbaum. Feigenbaum bicara tentang TQC, Total Quality Control. Kemudian ada Philip B. Crosby bicara di Zero Defect. Kemudian ada Kaoru Ishikawa. Ini ada namanya diagram Fishbone atau diagram Ishikawa sesuai dengan namanya. Ya, bentuknya khusus, nama lainnya ya seperti bentuk ikan ya, tulang ikan, kepalanya, kemudian ada duri-durinya. Dan terakhir Genichi Taguchi, ini metode Taguchi, bicaranya loss function, fungsi kerugian, dan bicara offline quality control, bicara eksperimentasi. Ini adalah beberapa sosok pakar, ahli-ahli yang memperkenalkan konsep-konsep mutu dari waktu ke waktu. Berikutnya kita bicara dimensi mutu. Dimensi mutu. Dimensi mutu itu ada bicara performance, kinerja, aesthetic atau estetika, spesial fitur, fitur khusus, kesesuaian, reliability atau keandalan, durability, daya tahan, perceived quality, quality yang dirasakan, dan serviceability, kemudahan service. Ini adalah dimensi-dimensi mutu. Apa maksudnya? Ketika kita memproduksi barang, ketika kita mendesain, merancang produk untuk industri kita, kita harus paham bahwa barang atau produk dikatakan bermutu harus memperhatikan dimensi-dimensinya. Nah, inilah dimensi-dimensi yang dimaksud. Apa yang maksud dengan kinerja dari sebuah barang, kinerja dari sebuah jasa? Karakteristik utama produk atau jasa itu. Itu yang menjadi dimensi mutu. Contohnya apa? Pisau. Orang membeli pisau tentu memastikan pisaunya itu tajam. Nah, itu karakteristik dimensi dari kinerja. Kedua, estetika. Penampilan, rasa, bau, rasa, penampilan. Estetika. Banyak model-model pisau yang gagangnya itu menarik gitu. Yang nyaman atau warnanya, ukurannya, itu estetika. Itu juga menjadi pertimbangan orang mengatakan pisau itu sebagai sebuah produk bermutu atau tidak. Fitur khusus, karakteristik ekstra. Pisaunya bisa untuk memotong secara tajam, bisa juga berbentuk gergaji yang bisa digunakan untuk memotong roti. Nah, itu ada fitur khusus tambahannya.
ekstra. Kesesuaian, seberapa baik produk atau servis sesuai dengan harapan pelanggan. Dia tajam tapi ukurannya tidak sesuai, itu berarti tidak kesesuai. Yang mau dipotong itu dagingnya ukurannya besar, pisaunya kecil, enggak cocok. Maunya pisaunya agak besar dikit, tersedia enggak Pak? Oh tidak tersedia, maka ya pelanggan nggak jadi beli karena nggak sesuai. Keandalan, reliability, konsistensi kinerja. Pisau tadi digunakan untuk memotong daging ayam, oke. Besok masih oke. Bulan depan sudah mulai nggak tajam. Nah itu berarti tidak andal, tidak reliable, tidak reliability-nya rendah. Konsistensi kinerja. Jadi nanti secara khusus kita akan bahas apa itu reliability. Daya tahan, durability, masa manfaat produk atau jasa. Berapa lama sih pisau ini bisa dipakai? Sampai dia karatan atau sampai patah, sampai rusak, sampai ompong. Nah itu bicara daya tahan. Oh 2 tahun, wah ini terlalu mahal kalau beli pisau yang 2 tahun aja rusak. Dan enggak yang 5 tahun, gitu. Itu bicara durability. Itu juga menjadi dimensi mutu. Kualitas yang dirasakan, evaluasi kualitas secara tidak langsung. Pisaunya ini bermerek nggak ya? Buatan mana? Buatan Jerman. Wah ini keren ini. Buatan mana? Oh buatan Kampung X. Waduh ini mutu material logamnya nggak bagus ini. Nah situ sudah mulai bicara evaluasi kualitas secara tidak langsung. Reputasinya. Jadi dilihat merek produknya. Itu kualitas yang dirasakan. Perceived quality. Kemudahan service atau serviceability, layanan purna jual. Ketika penjual mengatakan, nanti kalau 1 bulan saja tidak tajam lagi, Ibu balik aja kemari, kita akan ganti nih pisaunya. Karena kita memang memberi garansi, tapi 30 hari dari sekarang. Nah itu dimensi mutu juga. Nah inilah beberapa dimensi-dimensi mutu. Artinya apa? Dimensi mutu ini berarti produk-produk yang kita desain, yang kita produksi, yang kita jual memuat dimensi-dimensi ini. Baru bisa dikatakan produk kita itu bermutu. Waktu kita membahas mutu, maka saudara ada bicara 3 hal. Mutu itu bisa design for quality. Kita bicara mutu itu ketika merancang produk, ya, merancang sepeda motor, merancang boneka sebagai sebuah produk. Di fase desain, itu bicaranya design for quality. Jadi kita merancangnya sudah memperhatikan dimensi-dimensi quality. Manufacturing quality, nah ini bicaranya ketika memproses, memproduksinya, membuatnya. Ketiga, marketing service quality. Marketing service quality. Nah, ini bicaranya ketika kita menjual produk tersebut. Jadi ketiga-tiganya ini harus ada konsep mutu di sini. Ketika mendesain kita udah bicara mutu. Ketika membuat ya apalagi. Waktu menjual juga bicara mutu. Tuh ya. Berikutnya, apa yang maksud design for quality? Design for quality adalah seperangkat prinsip yang mencakup pendekatan multi segi untuk desain produk yang memastikan suatu produk akan menyenangkan pelanggan. Suatu produk mampu bertahan lama, durability, dan bekerja dengan andal dalam pelayanan, performance, dan reliability. Kualitas tidak ditentukan oleh biaya produk, tetapi ditentukan oleh pengalaman pelanggan. Oleh karena itu, produk harus dirancang dan diproduksi untuk memastikan pelanggan senang dengan umur produk. Nah, tidak heran ketika kita beli satu produk dan merasa puas, kita akan sampaikan pengalaman kita ini kepada orang lain. Wah, ini produknya bagus loh, saya sudah beli, saya sudah pernah pakai. Berarti di sini bahwa kualitas itu tidak ditentukan oleh biaya produk, tetapi ditentukan oleh pengalaman pelanggan.
Pengalaman pelanggan inilah yang membentuk ekspektasi pelanggan, apa yang diharapkan pelanggan. Maka jangan heran kalau banyak perusahaan melakukan survei-survei, nanya itu ke masyarakat, bagaimana nih produk kami, bagus enggak? Nah itu bagian dari upaya mereka untuk mendapatkan umpan balik, pandangan-pandangan para pelanggan, masyarakat terhadap dimensi-dimensi mutu dari produk mereka. Manufacturing quality, kualitas manufaktur. Bicaranya itu kesesuaian dengan spesifikasi. Ini orang pabrik nih, selalu bicaranya sesuai nggak nih dengan spek. Speknya dari mana ya? Dari gambar teknik. Udah ditentukan speknya. Gitu. Kualitas desain dan kesesuaian dengan spesifikasi memberikan dasar fundamental untuk mengelola operasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, itu bicara kualitas manufaktur. Sekarang kita bicara marketing or service quality. Mutu layanan itu mengacu pada perbandingan harapan layanan pelanggan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Bisnis dengan kualitas layanan tingkat tinggi kemungkinan besar mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sekaligus tetap kompetitif secara ekonomi di industrinya masing-masing. Intinya mutu layanan itu bicaranya purna jual. Berani nggak kita memberi garansi? Kalau kita berani memberi garansi, berani nggak kita mudah dicari? Ini diberikan garansi, tapi kita tidak menyediakan kantor untuk bisa menerima komplain dari pelanggan kita. Nah, itu juga tidak benar. Jadi yang benar itu ya berani menyiapkan tempat di mana pelanggan-pelanggan yang merasa keberatan, yang merasa produknya tidak sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan, itu dapat kita layani. Karena mutu layanan itu adalah bagian dari mutu. Selanjutnya kita bicara fundamental dari mutu. Kalau kita mengelola mutu di dalam sebuah industri, kita bicaranya probabilitas, sampel, dan distribusi. Ya, probabilitas, sampel, dan distribusi. Apa itu probabilitas? Nah, probabilitas itu seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi atau seberapa besar kemungkinan suatu proposisi itu benar. Nah, ini misalnya di pabrik, kita sedang membuat produk. Ya, sehari itu banyak, bisa 10.000 produk, 10.000 unit. Kita ingin memastikan berapa besar kemungkinan dari 100 produk yang kita buat, kemungkinan yang reject itu 1. Berapa kemungkinan dari 100, 1 unit produk itu reject, 1 unit produk itu rusak. Berapa kemungkinan itu terjadi? Nah, itu bicara probabilitas. Oh, kemungkinannya itu 10%. Nah, itu berarti lebih kecil kemungkinan terjadi produk rusak kalau dia sebut 10%. Tapi kalau dia sebut 80% kemungkinan terjadi itu reject per 100 unit yang dibuat. Kemungkinan 80% ada 1 itu yang rusak. Nah, 80% itu adalah nilai kemungkinan. Probabilitas suatu peristiwa dalam angka antara 0 dan 1, ya, antara 0 dan 1, ya 0,1, 0,2 sampai 0,9. Contoh, lemparan koin yang adil, yang tidak memihak, ya, mata uang logam itu, karena koin itu adil dan dia punya 2 sisi, ada kepala, ada ekor, keduanya sama-sama mungkin terjadi. Probabilitas kepala itu sama dengan probabilitas ekor. Jadi kalau kita punya mata uang itu kan ada yang di atas, ada yang di bawah. Itu kalau kita lontarkan ke atas, kita putar-putar gitu, maka probability bagian atas yang akan tetap muncul itu sama besarnya dengan probability bagian bawah yang akan muncul menghadap ke atas. Itu bicara teori probabilitas.
Jadi kita bicara ketidakpastian. Ya, apakah mungkin terjadi atau tidak gitu ya. Itu yang akan dihadapi dalam pengelolaan mutu maupun reliability atau keandalan. Kemudian kita bicara tentang sampel. Apa itu sampel? Sampel didefinisikan sebagai kumpulan data yang lebih kecil yang dipilih oleh peneliti dari populasi yang lebih besar dengan menggunakan metode seleksi yang telah ditentukan sebelumnya. Di sampel itu erat kaitannya dengan populasi. Contoh, misalkan angkatan 2021 dipandang sebagai populasi, maka semua mahasiswa yang berangkatan 2021 jurusan teknik industri itu adalah anggota dari populasi angkatan 2021 teknik industri. Ketika saya mau melakukan sampling, maka saya ambillah sebagian dari populasi mahasiswa angkatan 2021 teknik industri. Itu namanya sampling. Jadi sampling itu ada bicara titik sampel, unit samplingnya apa, observasinya di mana. Dalam kebanyakan kasus, tidak mungkin atau mahal biayanya dan memakan waktu untuk meneliti seluruh populasi. Kalau kita meneliti seluruh populasi, itu dikenal dengan istilah survei. Kan ada itu sensus, bukan survei, sensus. Kan ada itu sensus ekonomi, sensus penduduk. Itu bukan sampel, tapi langsung mengambil semua populasi. Disebut sensus. Tapi kalau hanya sebagian, mahasiswanya ada 120, 130, anak BP 2021 teknik industri, saya ambil 30, berarti 30 itu adalah sampel. Gitu. Tapi kalau sensus harus semuanya 100, berapa tadi, 130 orang ya, satu angkatan. Itulah kita bicara sampel. Kemudian ada namanya distribusi probabilitas. Nah, distribusi probabilitas adalah fungsi statistik yang menggambarkan semua kemungkinan nilai dan kemungkinan yang dapat diambil oleh variabel acak dalam rentang tertentu. Di sini ada distribusi probabilitas. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu mengikuti distribusi tertentu. Jadi jenis-jenis atau tipe-tipe distribusi ini banyak. Ada distribusi normal, log normal, ada distribusi eksponensial, Poisson, dan seterusnya. Itu distribusi probabilitas yang menggambarkan ya sebuah fungsi statistik ya, artinya bisa berbentuk gambar. Menggambarkan semua kemungkinan nilai. Distribusi probabilitas itu ya rentang ini akan dibatasi antara nilai minimum dan maksimum. Jadi kalau kita punya kumpulan nilai dalam sebuah distribusi probabilitas tertentu, itu ada nilai terkecil, ada nilai terbesar. Tetapi tepatnya di mana nilai kemungkinan akan diplot pada distribusi probabilitas bergantung pada sejumlah faktor. Ya, faktor-faktor tersebut meliputi mean, standar deviasi. Ya. Nah itu disebut namanya parameter dari distribusi probabilitas. Contoh, misalnya eksponensial, parameternya adalah mean, rata-rata. Jadi kalau kita mengambil sampel, berapa rata-rata kedatangan nasabah ke salah satu bank di UNAN. Nah, populasinya siapa? Populasinya adalah seluruh nasabah di bank itu. Sampelnya siapa? Ya sampelnya secara acak aja saya ambil sampel selama 2 hari pengamatan di bank itu. Maka daftar nama orang-orang yang diambil, di mana orang itu adalah ini ya, misalkan masuk di bank itu adalah nasabah, maka seluruh nasabah itu ada populasi, kita ambil populasinya kata ada 20.000, kita nyambil 100, maka 100 itu kita sebut sampel populasinya nasabah tadi gitu. Nah, kemungkinan
sampling tadi itu kalau digambarkan akan mengikuti satu pola distribusi probabilitas. Nah, kenapa kita perlu tahu teori ini? Karena bicara mutu, kita bicara probabilitas. Mungkin ada yang rusak, mungkin itu. Pasti nggak ada yang rusak? Ya belum tentu, tapi ada kemungkinan. Nah, sementara kita kan mengelola pabrik, mengelola industri, itu ingin meminimumkan terjadinya produk yang reject. Nah, karena kita menghindarkan produk yang reject, kenapa kita hindarkan ya? Nanti biayanya besar, udah bahan baku terpakai, sudah kita proses, biaya-biaya keluar, taunya produk itu nggak bisa dijual. Nah, ini kan mengakibatkan biaya bertambah. Sementara misi utama industri tadi yang saya jelaskan adalah mendapatkan laba. Nah, laba itu selisih antara pendapatan dikurangi total biaya. Berikutnya kita bicara metode rekayasa mutu. Metode rekayasa mutu ini ada dua, online dan offline. Apa itu rekayasa mutu online? Kita mengendalikan mutu produk kita ketika pabrik sedang berproduksi. Nah, itu namanya online. Dilakukan sampling, kemudian dicek produknya ini, misalnya kita bicara tebal dari produk. Diambillah sampling 100, diukur ketebalan dari 100 itu. Oh, ternyata bervariasi. Ada tebalnya 1 inci, ada 1,1 inci, ada 0,9 inci, dan seterusnya. Ada 100 pengamatan. Itu kita plotting di dalam sebuah peta. Nah, proses itu dinamakan mengendalikan atau merekayasa mutu secara online. Karena produknya masih diproduksi. Kita ambil barangnya itu di lantai produksi, ya, di pabrik. Pabrik sedang kerja, kita ambil sampelnya. Ya, tujuannya supaya tidak banyak barang yang rusak. Kalau offline ini sebaliknya. Ini biasa dikenal dengan istilah design eksperimen. Kita melakukan rekayasa mutu tidak langsung di prosesnya, tapi di laboratorium yang melalui eksperimentasi. Maka disebut offline. Nah, berikutnya saya akan bicara, tadi kita sudah banyak bicara tentang mutu, sekarang kita bicara tentang reliability atau keandalan. Apa itu keandalan? Keandalan adalah probabilitas bahwa suatu produk atau peralatan akan berkinerja memuaskan untuk waktu tertentu dalam kondisi penggunaan normal. Nah, ini maksudnya begini, kalau kita punya sepeda, maka sepeda itu masih selalu kita gunakan sesuai semua fungsi-fungsinya, pedalnya, rantainya, tempat duduknya, itu semua masih berfungsi. Itu disebut berkinerja memuaskan dalam jangka waktu tertentu, kondisinya normal. Kalau sepedanya dipakai untuk jalan-jalan sore, pagi, minggu, Sabtu, oke. Tapi dia menjadi disebut tidak normal kalau dipakai untuk off-road bicycle, kan? Karena sepedanya memang sepeda untuk perkotaan, nggak bisa untuk off-road. Nah, maka ketika digunakan untuk off-road itu kita tidak bisa mengkaji keandalannya karena fungsinya berbeda. Itu yang dimaksud dengan reliability atau keandalan. Jadi kalau kita bicaranya mesin, ini ada sebuah mesin yang kita gunakan di pabrik kita untuk memproduksi. Kapan kita sebut mesin ini andal, reliable, gitu ya. Reliable. Kapan mesin ini disebut andal? Ya ketika mesin tersebut masih mampu memproduksi produk, gitu, dengan hasil produknya itu sesuai dengan spesifikasi, yaitu ya diproduksi dengan cara yang normal. Nah, itu disebut andal. Nah, kita lanjutkan bahwa keandalan itu berhubungan dengan kualitas, tetapi itu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar bicara quality. Maksudnya begini, kualitas itu berkaitan dengan kinerja awal suatu produk atau layanan, ya. Kualitas berkaitan dengan kinerja awal, ya, kinerja awal suatu produk. Kalau keandalan terkait dengan kelanjutan kinerja. Jadi
Misalnya ya produknya itu pisau tadi dikatakan berkualitas kalau dia memenuhi dimensi-dimensi tadi kan, mudah motong, bentuknya oke, gagangnya oke, umur rusaknya lama. Nah, ketika kita sebut produk itu andal atau tidak, nah ini ketajamannya masih sama nggak ya waktu awal-awal sampai 1 tahun kemudian. Nah, itu bicaranya keandalan karena terkait dengan kelanjutan kinerja dari produk itu ya pada periode waktu tertentu. Kalau umurnya dia 2 tahun, harusnya pisau itu sama tajamnya dari pertama kali beli sampai 2 tahun kemudian. Nah, itu yang disebut pisaunya andal kalau dia tetap tajam ya sampai dengan 2 tahun. Lewat dari 2 tahun, nah udah mulai berkurang. Is okay, itu nggak apa-apa. Ya karena memang keandalannya hanya untuk 2 tahun. Kalau kita bicara keandalan, maka itu identik dengan perawatan atau pemeliharaan atau bahasa asingnya maintenance. Ini bicaranya kita mengelola pabrik kita banyak mesin-mesin. Lalu bagaimana cara mengelolanya? Supaya mesin itu tetap bisa digunakan, supaya mesin itu tetap andal, gitu ya. Maka kita harus punya konsep maintenance, konsep merawat, konsep memelihara. Apa itu maintenance? Diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menjaga agar kondisi dan kinerja suatu mesin selalu seperti kondisi dan kinerja mesin pada saat masih baru. Itu pekerjaan perawatan. Jadi ada upaya, ya, upaya menjaga keandalan. Nah, metode-metode perawatan itu macam-macam. Ada preventif, ada prediktif, ada korektif, ada breakdown. Pemeliharaan preventif merupakan suatu cara untuk mencegah kerusakan. Nah, itu kata kuncinya. Kita lakukan perawatan sebelum dia rusak. Itu preventif namanya. Saudara punya sepeda motor, saudara bawa ke bengkel sebelum dia rusak. Itu berarti tindakan saudara itu pemeliharaan yang bersifat preventif. Pemeliharaan prediktif. Nah, prediksi itu berarti jangka masa datang. Dikira-kira apa yang terjadi di masa datang, itu memprediksi. Nah, predictive maintenance adalah suatu metode untuk melakukan perawatan dengan cara mengganti part berdasarkan prediksi penggunaan suatu alat. Maksudnya begini, di mesin itu ada satu spare part. Kita sudah hitung umur spare part itu adalah 2 tahun. Nah, begitu sudah 2 tahun, dia rusak ataupun tidak, wajib saudara menggantinya. Nah, pendekatan itu disebut sebagai pendekatan prediktif. Jadi intinya metode preventif hanya berdasarkan jadwal. Kalau metode prediktif berdasarkan hasil pengukuran. Jadi dicek itu komponennya itu. Misalnya sama ya kalau kita naik sepeda motor, saudara cek, wah ini businya harus segera diganti nih, karena saudara sudah ukur gitu ya, saudara sudah ukur gitu. Nah, berikutnya adalah pemeliharaan korektif ya, pemeliharaan korektif. Ini adalah metode yang dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan peralatan atau mesin dengan melakukan improvisasi. Ya, selain peralatan juga ditujukan untuk suku cadang yang memiliki siklus hidup pendek atau mengurangi frekuensi kerusakan dan mempercepat waktu perbaikan. Nah, jadi improvisasi ya. Nah, metode ini adalah untuk memperpanjang MTBF. Ada istilahnya mean time between failure. Jadi waktu rata-rata antar kerusakan. Misalnya begini, hari ini ada kerusakan. Nah, kapan lagi dia rusak? Jarak kerusakannya itu sekitar 8 jam dari kerusakan sebelumnya. Nah, itu maksudnya mean time between failure. Ya, mean time between failure. Mempercepat MTTR, mean time to repair. Jadi berapa lama kita perlu memperbaiki mesin yang rusak tersebut. Nah, itu mean time to repair. Itu pemeliharaan korektif ya. Kemudian yang terakhir breakdown maintenance. Nah, breakdown maintenance itu merupakan
metode di mana tidak dilakukan pemeriksaan. Jadi kita tidak melakukan pemeriksaan dan penggantian suku cadang. Jadi kita tidak melakukan pemeriksaan dan penggantian suku cadang. Metode ini kita biarkan peralatan rusak dulu. Jadi gitu rusak baru diganti. Itu namanya breakdown maintenance. Kapan ini dipakai breakdown maintenance? Ketika peralatan hanya bersifat opsional atau tambahan, sehingga jika rusak tidak mengganggu produksi. Biaya perbaikan atau penggantian suku cadangnya murah. Kerusakannya tidak signifikan, perbaikannya mudah dan cepat. Itu bisa. Jadi kalau saudara melakukan pemeliharaan sepeda motor berbasis breakdown maintenance, pastikan bahwa komponen-komponennya itu memang tidak signifikan gitu. Kemudiannya perbaikannya juga mudah dan cepat, biayanya murah, itu boleh breakdown maintenance. Tapi kalau dia mahal, kemudian punya efek terhadap spare part yang lain, saudara tidak boleh lakukan breakdown maintenance. Saudara harus mempertimbangkan yang preventif kah atau prediktif gitu. Dan yang terakhir dari teori maintenance itu ada namanya TPM, Total Productive Maintenance, perawatan produktif total. Ini populer ya, dalam rangka kita mengelola sebuah industri di mana pabrik kita itu kan banyak sekali mesin-mesin dan peralatan. Kita harus bisa menjamin mesin-mesin kita itu tidak rusak ketika mereka sedang memproduksi barang. Ya kalau rusak, kegiatan produksi kita pasti berhenti gitu. Kalau berhenti, pesanan kita yang harus kita kirimkan itu bisa jadi terganggu. Maka begitu penting kita bicara maintenance untuk menjamin mesin-mesin kita tidak rusak ketika dia sedang memproduksi barang. Jadi total productive maintenance ini, ya kalau tadi kan ada bicara preventif, prediktif, korektif, breakdown. Kalau TPM itu kegiatan pemeliharaan yang melibatkan operator produksi dalam pemeliharaan peralatan mesin selain kegiatan yang dilakukan oleh operator pemeliharaan. Maksudnya begini, kalau kita ada di pabrik, mesin bubut, ada dia operatornya. Operator yang kerjanya memang melakukan operasi-operasi pembubutan dari produk yang mau dibuat. Konsep TPM menugaskan operator di mesin itu ikut bertanggung jawab dalam merawat mesin bubut itu, gitu. Tidak mengandalkan operator maintenance. Operator maintenance nanti akan turun tangan untuk yang major breakdown atau pemeliharaan mayor, pemeliharaan yang besar. Untuk yang kecil-kecil ini menjadi tanggung jawab operator. Nah, sehingga mesin bubut tadi dalam kondisi fit, gitu. Tidak rusak ketika sedang bekerja. Itu konsep total productive maintenance. Mengadopsi konsep partisipasi dari seluruh operator. Tujuan dari TPM adalah kembangkan operator yang mampu mendeteksi sinyal kerusakan sedini mungkin. Jadi operator kan tiap hari, tiap saat dia di depan mesinnya, tentunya si operator akan tahu ini rada-rada bunyi-bunyi nih kayaknya udah mau rusak. Itu sama analoginya kalau sudah naik sepeda motor setiap hari. Saudara sudah bisa merasakan, oh ini sudah mulai ada gangguan. Maka sebelum dia rusak berat, saudara sudah bisa melakukan perbaikan-perbaikan kecil, tidak langsung dibawa ke bengkel, gitu. Itu TPM namanya. Menciptakan tempat kerja yang rapi dan bersih sehingga segala penyimpangan dapat dideteksi sedini mungkin. Ya kalau kita bicara di pabrik itu ada oli, minyak-minyak kotor kan. Nah, dalam konsep TPM justru pabrik itu menjadi bersih dia. Bersih ya sebersih-bersihnya. Tidak boleh ada sampah, tidak boleh ada buangan produk. Kenapa? Karena kebersihan itu bagian dari pemeliharaan. Nah, itu konsep TPM. Jadi TPM itu jangan ditafsirkan kita mereparasi atau memperbaiki mesin saja. Tapi TPM itu ternyata bicara sosial. Ya, bicara sosial. Bicara orang. Nah, oleh karena itu, mengapa di dalam
Keilmuan teknik industri harus mempelajari rekayasa mutu dan keandalan tadi, karena teknik industri itu bicaranya desain, berarti kita mendesain produk. Nah, kalau kita mendesain produk, di sana produk yang bermutu, improvement. Nah, kalau ada kerusakan-kerusakan di mesin, improve lah dia, perbaikilah dia. Instalasi, kalau kita ada mengganti suku cadang, ya diinstalasilah dia. Integrated system. Rekayasa mutu, rekayasa keandalan, di mana integrated sistemnya? Di situ kan ada people, siapa itu? Operator. Material, apa itu? Bahan baku yang mau dibuat. Informasi, apa itu? Data yang berkaitan dengan kegiatan produksi, berapa yang dibuat, berapa yang rusak, berapa yang oke. Equipment, peralatan-peralatan atau mesin-mesin yang kita gunakan untuk membuat barang tadi, untuk membuat produk tadi. Energi, ya, ini supporting, pendukung dari equipment. Di dalam teknik industri juga kita belajar matematika, fisika, dan social science. Kalau kita lihat TPM tadi, itu bicara social science, bagaimana perilaku orang harus kita kelola sebagai manajer pabrik, sebagai manajer industri. Kalau kita bicara mutu, bicara mengumpulkan data, menganalisis data, itu bicara angka, berarti kita menggunakan teknik-teknik matematika. Kalau physical, ini bicara teknis maintenance. Kalau kita bicara perawatan, ya kita menggunakan konsep-konsep fisika. Dan ini semua dilakukan menggunakan metode engineering. Supaya apa? Supaya kita bisa specify. Kita bisa spesifikkan mutu dari satu produk. Kita bisa prediksi kapan mesin itu rusak, sehingga tidak mengganggu kegiatan produksi. Kita bisa segera antisipasi. Kita juga bisa mengevaluasi mutu dari produk kita. Ini kenapa ini banyak rusak? Apa penyebabnya? Penyebabnya faktor manusia kah? Faktor bahan bakunya kah? Faktor mesinnya kah? Faktor metodenya kah? Itu evaluasi. Nah, itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa rekayasa mutu dan keandalan merupakan bagian dari body of knowledge of industrial engineering. Karena teknik industri itu bicaranya produktivitas dan quality. Productivity bicaranya manusia berinteraksi dengan mesin. Quality juga bicaranya produk yang kita hasilkan. Saya kira itu untuk penjelasan rekayasa mutu dan keandalan.